Kita mulai ibadah kita. Saya salam semuanya. Shalom. 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 Ada sukacita. Ada berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Dalam hari ini, hari di mana kita bersyukur kepada Tuhan dan kita juga bersyukur dan terima kasih kita sudah sampai di tempat ini dan tidak bersatu. Dan kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang benar dan setia kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, bila kita tundukkan kepala kita serahkan ibadah ini dalam nama pengampunan Tuhan dan biarlah dia mengambil alih dari Allah tenang di akhirnya. Pagi ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau masih berikan kami nafas kehidupan, itu sebuah anugerah yang luar biasa Tuhan yang masih Kau berikan bagi kami. Dan pagi ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini karena kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu ya Bapa? Selain daripada menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa dan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah ibadah ini Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi doa yang harum di hadapan-Mu Bapa yang baik. Bapa, sebelum kami mulai ibadah ini, biarlah urusan terjadi atas setiap kami yang datang kali ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami layak Bapa menikmati hadirat-Mu, menikmati urapan yang baru yang berasal dan bersumber daripada Tuhan. Tuhan, lewat ibadah
Biarlah hanya Engkau pribadi yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa keterbatasan dalam hidup kami, Tuhan. Engkau adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kami, Bapa. Karena hati kami bersyukur padamu, Yesus. Karena kita berserah semua kepadamu.
adalah baik. Amin. Haleluya. Oh haleluya, nama Tuhan dimuliakan. Kasih siapa untuk memuji Tuhan? Kita kembali, datanglah kebaiknya. Haleluya.
Ya, senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena hingga sampai saat ini pun kita boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Selanjutnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita di dalam firman Tuhan yang akan segera ditaburkan bagi kita semua. Berkumpul dan berdua, dan sebelumnya mari kita kembali untuk kepala kita di hadapan Tuhan. Kita teduhkan hati dan keluaran jiwa kita. Biarlah kuasa Tuhan jamah meliputi setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami, buat damai yang Kau berikan bagi setiap kami. Bapa yang baik, terpuji Kau tetap terus. Bapa, saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali Bapa diajar hidup oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang Kau menyatakan Bapa dan sebentar lagi Tuhan menyampaikan surat itu. Kami berdoa dan menopang bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan mengalir, Roh Kudus mengalir, oh urapan mengalir, sehingga ada kuasa yang baru yang dinyatakan Tuhan lewat dalam dirinya Tuhan, yang akan menyatakan kebenaran yang Yesus Tuhan, sehingga kami semua diberkati Bapa, sehingga ibadah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah hati kita Tuhan Yesus, kami buka selebar-lebar bagi kebenaran-Mu yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih
Puji Tuhan, semuanya bisa tersenyum, berarti semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Haleluya. Tidak berlama-lama kita akan segera masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada sepanjang bulan ini adalah hanya Yesus jawaban. Apa? Apa Bapak Ibu? Hanya Yesus jawaban. Mari kita buka bersama Markus yang ke-10 ayatnya. Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Lagi sekali Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sudah dapat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dengan dalam perjalanannya. Amin. Bicara hanya Yesus jawaban, berarti di luar Yesus tidak ada jawaban. Amin. Kalau kita menyatakan hanya Yesus jawaban, yakinkan pribadi lepas pribadi kita bahwa tidak ada jawaban di luar nama Yesus. Dari peristiwa ini ada banyak hal yang penting untuk kita pelajari, yaitu bagaimana sampai Bartimeus menerima jawaban dari apa yang dia alami. Ada 3 poin yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini atau siang hari ini. Yang pertama adalah Bartimeus mendengar tentang Yesus. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika ia mendengar Yesus, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kenapa dia berseru? Karena apa? Dia sudah mendengar sebelumnya berarti tentang Yesus. Sudah tersebar cerita bahwa Yesus itu adalah penyembuh, bahwa Yesus bisa menjadi jawaban atas setiap permasalahan yang Bartimeus alami. Dalam hal ini Bartimeus merindukan bisa melihat, karena dia adalah apa dibilang gitu tadi, seorang yang buta. Makanya di saat dia mendengar tentang Yesus, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Gak mungkin dia berteriak kalau dia tidak mendengar sebelumnya tentang Yesus. Gak mungkin dia berani berteriak kalau dia tidak tahu siapa Yesus itu. Gak mungkin dia berteriak kalau dia tidak tahu Yesus yang bisa menjadi jawaban atas kehidupannya, atas apa yang dia alami, atas sakit yang dia derita selama ini. Karena di dalam kitab dia adalah seorang pengemis. Karena apa? Dia mengalami kebutaan. Makanya dia berteriak, "Yesus, kasihanilah aku." Di ayat 46 ditulis di sana banyak orang berbondong-bondong. Di sana berarti ada begitu banyak manusia dengan permasalahan mereka yang berbeda-beda, dengan segala pergumulan mereka yang berbeda-beda, tapi mereka datang berbondong-bondong untuk mencari Yesus. Seperti kalau hari-hari ini kita lihat di mana
lewat Tuhan Yesus, cuma dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Oh, pasti banyak berbondong-bondong akan datang di dalam ibadah tersebut. Karena apa? Punya kerinduan alami sesuatu, punya kerinduan untuk dapat sesuatu lewat apa? Nama Yesus tadi. Makanya di sini Bartimeus, di saat dia mendengar Yesus yang lewat, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di saat dia dilarang jangan berteriak, dia semakin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena apa? Karena dia tahu di saat-saat seperti yang dialami itu cuma Yesus yang bisa tolong. Apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini? Kalau kita paham betul siapa Yesus itu, kita akan tahu kemana kita akan berseru. Kita akan paham siapa yang akan kita cari. Kita tidak akan cari pembelaan dari kiri ke kanan, muka ke belakang. Kita akan cari Yesus itu. Kita akan berseru, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Yesus anak Daud, tolonglah hambamu ini. Hamba lagi dalam kesesakan, hamba lagi dalam pergumulan. Kita tidak akan lari ke kiri dan ke kanan. Kita tidak akan curhat sembarang supaya membuat hati semakin sakit, terluka. Tapi kita datang ke tempat yang tepat. Di saat apa? Tentunya di saat kita sudah mendengar siapa Yesus itu. Saya yakin dan percaya semua kita sejak dari kecil sudah mendengar siapa Yesus itu. Orang tua kita sudah bercerita siapa Yesus itu. Bahkan kita hari ini ada di gereja karena kita tahu siapa Yesus itu. Yesus yang sanggup menolong saya dan saudara. Yesus yang Bartimeus panggil sebagai Yesus anak Daud. Makanya pastikan hari-hari ini kita ada di dalam penyertaan Yesus. Karena selalu Bapak Gembala bilang keadaan tidak semakin baik. Tapi percayalah, di saat kita berjalan dengan Yesus, di saat kita fokus benar di hadapan Tuhan, Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang hidup, yang akan selalu tahu apa yang menjadi masalah kita. Karena apa? Di saat kita datang beribadah, benar-benar kita mau fokuskan hidup kita, mau mendengar siapa Yesus itu. Di saat firman disampaikan, kita duduk diam dan mendengarkan kebenaran. Makanya semakin hari, semakin kita ditambahkan pengertian, pemahaman, kita semakin mengerti siapa Yesus, apa yang Yesus bisa lakukan dalam kehidupan kita. Makanya kita nggak akan terombang-ambing harusnya. Kita akan tetap berdiri teguh karena kita tahu Yesus ada bersama dengan kita. Yesus berjalan bersama dengan kita. Makanya memang di dalam kekristenan kita akan alami yang namanya masalah, tantangan, pergumulan, pertanyaan lepas pertanyaan. Tapi akankah kita selalu percaya hanya Yesus yang menjadi jawaban? Itu yang terus renungkan di dalam pribadi lepas pribadi kita. Sudah sejauh mana kita mengenal Yesus? Sudah sejauh mana kita mengerti tentang Yesus? Amin. Dan poin yang kedua adalah seruan Bartimeus mengundang perhatian Yesus. Catat baik-baik. Seruan Bartimeus mengundang perhatian Yesus. Di tengah-tengah berbondong-bondong berbanyak-banyaknya manusia yang ada pada saat itu, di saat Bartimeus berteriak, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Dan apa? Menarik perhatian Yesus. Sehingga Yesus apa? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Semakin ditegur, oi berisik, oi diam. Karena apalagi penuh berdesak-desakan. Dan lagian siapa kamu teriak-teriak Yesus, Yesus begitu? Akankah Yesus mau perhatikan kamu itu siapa? Orang yang berbondong-bondong itu aja udah gak diperhatikan, apalagi seorang Bartimeus yang notabene adalah seorang pengemis di kota itu. Pasti orang akan bilang, udah diem deh, kamu tuh berisik deh, diem deh, gak usah deh, kamu gak bakalan didengar. Tapi apa? Semakin ditegur, disuruh diam, semakin dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Berkali berulang-ulang dia menyerukan, anak Daud, kasihanilah aku. Dan
sembako gitu ya. Kalau banyak yang lagi dibagi-bagi sembako dan kita ada di situ dan berdesak-desakan sampai kita lihat tuh ada yang mati karena keinjek, ada yang desak-desakan sampai pingsan karena kehabisan oksigen. Tapi di sana mereka tetap berbondong-bondong untuk mendapatkan satu kantong sembako. Coba kita bayangkan kalau kita ada di posisi itu yang penuh dengan manusia. Kita aja mau berteriak kayaknya udah lemes. Tapi Bartimeus enggak. Dia tahu di saat dia berteriak, Anak Daud, kasihanilah aku, Yesus akan mendengar. Dan terbukti di saat dia terus berseru, Yesus menyuruh orang untuk memanggil dia. Kasihanilah aku. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh silih berganti Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tapi selalu percaya, di saat kita datang kepada Tuhan, Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup menguatkan, Yesus sanggup menjadi jawaban atas pergumulan hidup kita. Amin. Makanya terlalu penting di dalam setiap doa-doa kita, permohonan kita berseru, nggak usah gengsi. Sama Tuhan itu nggak pakai gengsi. Datang ke Tuhan, masuk kamar, kunci pintu rapat-rapat, berseru di sana, berteriak di sana, menangis di sana. Tuhan, tolong Tuhan. Karena terbukti di semua ayat-ayat firman Tuhan disampaikan, berseru datang. Firman Tuhan bilang, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Kalau kita hanya berdiam diri, kita bodoh amat dengan keadaan, ya udahlah, udah begini, udahlah pasrah aja, hilang pengharapan, yang ada ujung-ujungnya binasa, yang ada ujung-ujungnya mengakhiri hidup, yang ada ujung-ujungnya nggak percaya Yesus lagi. Karena apa? Kita sendiri tidak merespon, kita sendiri tidak percaya yang namanya firman, atau kita sendiri tidak pernah cari tahu yang namanya Yesus itu yang bisa tolong kita. Bagaimana bisa itu terjadi? Ada respon. Bagaimana kita bisa datang kepada Yesus? Kita kenal dulu Yesus itu. Kita kenal pribadi. Contoh, saya datang ke suami saya tahu dia bisa jadi solusi. Contoh, saya nggak ada duit nih, ya kan? Kita nggak ada duit apa-apa lah. Atau kita datang ke suami kita, ini ada masalah begini, menurut kamu gimana ya? Suami istri begitu kan biasanya, cari solusi sama-sama. Tapi ada kalanya kita punya beban, kita punya masalah pribadi, mungkin di pekerjaanmu, mungkin di hubunganmu, mungkin di rumah tanggamu, mungkin di anakmu. Terlalu banyak pergumulan hari-hari ini aku dengar, Bu tolong doain Bu biar anak saya nurut, Bu tolong doain Bu supaya saya begini, Bu tolong doain supaya A, B, C, dan D. Kalau kita mau melihat, kita mau terbuka dengan orang lain, kita sendiri akan kaget Tuhan. Kita akan bersyukur dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kita masih bisa ada, kita sehat, kita bisa tersenyum. Orang lain di luar sana banyak yang tersenyum aja nggak bisa. Bebannya terlalu menghimpit. Kenapa? Nggak serahkan ke Tuhan. Kalau kita tahu porsi masalah kita udah tidak sanggup, teriak, Yesus anak Daud kasihani aku, tolong. Taruh itu masalah ke Yesus. Jangan pikul-pikul, bawa-bawa. Akhirnya pas ketemu orang aja udah cemberut. Pas ketemu orang aja udah gak ada sukacita. Kenapa? Beban terlalu berat. Dan beban itu dipikul sendiri. Akhirnya beban itu sendiri yang bikin kita terhimpit sampai kita hilang pengharapan. Tapi dalam keadaan situasi seperti ini, kita berkumpul, kita beribadah, kita dengar firman setiap hari Minggu, belum lagi konsel, belum lagi gempa setiap hari di-sharingkan di grup. Firman-firman itu jangan diabaikan, sekecil apapun satu ayat pun itu firman. Dan firman itu akan menjadi jawaban di saat yang tepat, di saat kita butuh. Makanya firman itu penting untuk dibaca, direnungkan, supaya di saat kita ada masalah, firman Tuhan ingatkan, Yesus jawaban. Di saat kita ada pergumulan yang berat, cari Yesus, engkau akan dapatkan jalan keluar. Makanya teruslah untuk memandang kepada Tuhan. Karena hari ini kan kita nggak kayak Bartimeus zaman itu, Yesus lewat. Hari ini kita yang punya respon lebih lagi, untuk kita cari Tuhan sungguh-sungguh,
berjuang sampai kita menemukan apa yang menjadi janji Tuhan atas kehidupan kita, apa yang menjadi jawaban dari Tuhan atas setiap masalah kita, atas setiap pergumulan kita. Dan tak ketahuilah kita tidak pernah sendiri. Sehelai rambut kita pun Tuhan tahu kalau dia lagi rontok, dia jatuh. Tuhan tahu. Dia yang cipta kita. Mata di sini, hidung di sini, mulut di sini. Tuhan tahu setiap isi hati kita. Kemarahan kita pun Tuhan tahu. Kita lagi marah sama siapa, lagi gak suka sama siapa. Ya kan? Apalagi pergumulan kita. Makanya bereskan hidup kita masing-masing siang hari ini. Cross check. Sudah sejauh mana kita datang kepada Tuhan mencari jawaban atas setiap pergumulan. Sudah sejauh mana kita kenal Tuhan itu. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan jadi orang Kristen yang penting ibadah hari Minggu gak pernah telat, yang penting ibadah hari Minggu gak pernah absen. Tapi kalau tidak menerima yang namanya jawaban, tidak mengalami yang namanya perjalanan dengan iman, sia-sia. Karena kita surat terbuka, kita kesaksian buat orang lain. Kalau kita sendiri aja tidak bisa mengalami seperti yang Bartimeus alami, apa yang kita mau bagikan buat orang lain? Apa yang kita mau jadikan kesaksian? Kalau kita aja hidup aja datar, yang penting mengalir, gak bisa. Kita harus jadi orang Kristen yang berbeda, amin. Colek dulu kiri kanan, kita harus jadi orang Kristen yang berbeda. Amin. Jangan tegar Bapak Ibu. Teruslah untuk selalu percaya bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tidak pernah akan mengalami yang namanya kesia-siaan dalam hidup. Kita akan selalu melihat yang namanya jalan, oh iya ya, terbuka loh. Di saat aku bergumul, aku melihat loh, Tuhan itu membukakan pintu. Tuhan itu membukakan pintu selebar-lebarnya yang mungkin di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga nggak ada yang bisa kasih solusi seperti itu. Tapi dengan Tuhan kok aku bisa loh ya. Di saat kita ketemu dengan orang, kita akan ceritakan kemarin saya ngalamin seperti ini. Yesus itu jawaban. Gak ada lagi. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau ada postingan orang yang ada saudara teman lagi sakit, semua akan komen dengan percaya saja Tuhan Yesus pasti tolong. Percaya, dan orang yang kasih tahu seperti itu berarti dia sudah alami yang namanya pertolongan Tuhan itu, yang namanya jalan keluar dari Tuhan itu. Gak mungkin dong dia bilang percaya Yesus pasti tolong, sedangkan dia gak pernah alami yang namanya pertolongan. Makanya hidup semakin hari semakin kita upgrade untuk kita mengenal pribadi Yesus. Dan teruslah berusaha di saat kita berdoa, di saat kita menyembah, di saat kita memuji Tuhan itu mengundang perhatian Yesus. Jadi mungkin Yesus lagi sibuk nih ngelihat aku, coba. Tapi di sana kayaknya ada yang teriak nih, Tuhan tolong aku memuji Engkau, aku menyembah Engkau. Itu menarik penyembahan kita, itu menarik perhatian Yesus untuk Yesus melihat, Talia lagi duduk berdoa menyembah. Di sana juga ada Nikolas yang lagi berdoa. Di sana ada Abed. Di sana ada Cintata yang lagi menyembah, yang lagi berseru. Di sana ada si A, si B yang lagi bawa pergumulannya. Bagaimana caranya kita berdoa sampai kita bisa menarik perhatian itu, seperti Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kalau dia tidak berteriak di tengah kerumunan orang yang begitu banyak, yang dikatakan Alkitab berbondong-bondong, bagaimana dia bisa Yesus bisa tertarik perhatiannya untuk melihat dia? Gak mungkin kalau dia cuma diam-diam. Ya semogalah Tuhan tahu isi hatiku. Ya semogalah. Yesus tahu, tapi kita harus ada respon, ada yang kita lakukan. Berteriak, Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan tolong. Kayak orang contoh lagi jatuh, dia kan berteriak, tolong, tolong. Ya kan? Supaya apa? Menarik perhatian orang lain untuk lihat, dia lagi jatuh. Orang lain akan datang tolong. Apalagi Yesus. Di saat kita responi dan kita datang di hadapan Tuhan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, di sanalah kita akan mendapatkan kelegaan, di sanalah kita akan mendapatkan jawaban. Amin. Dan poin yang ketiga dan yang terakhir,
Iman yang membuat Bartimeus melihat atau menerima jawaban. Kita akan lihat di ayatnya yang ke-49 sampai 52. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, ingat baik-baik Bapak Ibu. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Itu kerinduan Bartimeus, supaya dia bisa melihat. Dan ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Iman yang membuat Bartimeus melihat atau menerima jawaban. Di saat Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang akan kuperbuat bagimu?" Di saat Yesus bertanya, dia tahu. Dia bilang, "Rabuni," supaya aku bisa melihat. Kenapa Yesus enggak bilang, enggak jawab, "Melihatlah, bangkitlah," coba. Kenapa Yesus jawabnya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berarti ada satu hal yang harus kita lakukan supaya kita terima sesuatu dari Tuhan itu, yaitu iman. Iman di dalam Tuhan yang akan membuat kita melihat rancangan-rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita itu terjadi. Iman itu yang akan membawa kita menerobos setiap pintu-pintu yang tertutup. Iman itu yang akan membuat kita melihat jalan-jalan Tuhan terbuka atas kehidupan kita. Bukan dengan satu kata Tuhan bilang, "Jadi kaya," enggak kan? Atau langsung jadi direktur utama, enggak. Ada proses. Dan Tuhan ngecek hatinya Bartimeus, imannya Bartimeus. Makanya Tuhan bilang apa? "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berarti dengan iman itu kita bisa masuk ke hadiratnya Tuhan untuk kita terima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Dengan iman itu kita akan dipromosikan Tuhan untuk kita melihat apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi suka dan duka dalam kehidupanmu, kalau kau punya iman di dalam Yesus, kalau kau punya keyakinan yang teguh, hanya di dalam iman engkau akan terima sesuatu, jawaban lepas jawaban. Engkau akan terus pertajam imanmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan menjadi Kristen yang diam-diam saja. Engkau tidak akan menjadi Kristen yang penting saya ke gereja, ibadah, melayani. Tidak cukup. Engkau akan terus mencari Tuhan, bagaimana supaya iman ini bertumbuh, bagaimana supaya iman ini semakin kuat. Di tengah goncangan pandemi, aku tetap bersuka cita, aku tetap hidup di dalam Tuhan, aku tetap diberkati Tuhan. Semua kita terima karena apa? Iman di dalam Yesus. Iman itu yang akan membuat kita melihat jalan-jalan hidup kita. Amin. Dengan imanlah kita akan melihat semua hal dalam hidup. Kalau cuma Tuhan bilang terlalu mudah, memang kalau Tuhan bilang melihatlah. Ada yang Tuhan bilang melihatlah. Tapi kenapa dengan Bartimeus Tuhan bilang imanmu telah menyelamatkan? Kenapa Tuhan lihat di tengah goncangan, di tengah berbondong-bondong orang, itu seperti masalah di hadapan Bartimeus, tapi dia tidak kendor, dia tidak jadi takut, dia tidak jadi khawatir. Namun sebaliknya dia excited berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia tidak diam-diam saja di situ, karena dia lihat terlalu banyak manusia, nggak mungkin Tuhan mau tolong saya, nggak mungkin. Tapi sebaliknya dia lihat bagaimana caranya Yesus yang lewat itu bisa melihat saya orang buta di pinggir jalan. Dia punya iman, dia melakukan terobosan, dia berteriak, dan Yesus menjawab, "Pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau." Jadi dia terima double porsi. Dia terima kesembuhan, dia bisa melihat, dan dia terima keselamatan yang dari pada Yesus. Dia tidak cuma
terima jawaban sembuh. Dia terima keselamatan. Ingat baik-baik, itu yang paling penting. Yang kita kejar selama ini, makan, minum, pakai, harta, jabatan, itu kita tinggal. Kalau keselamatan kita tidak terima dari Tuhan, sia-sia kita berjuang. Itu yang menjadi fokus, itu yang menjadi tujuan, itu yang menjadi apa yang kita kerjakan hari-hari ini, itu harus sampai ke sana, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Yang Bartimeus terima, makanya dia langsung mengikuti Yesus. Karena dia sudah bukan cuma melihat, tapi keselamatan sudah menjadi milik bagian Bartimeus. Amin. Maka yakini iman kita, teguhkan. Di saat kita punya iman, jangan jadi iman yang seperti kerupuk. Jangan jadi iman kalau ada masalah melepem. Punya iman yang menerobos, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, aku percaya yang tidak ada menjadi ada, selesai. Dan kita lihat jawabannya. Jangan di saat kita berdoa, yang tidak ada menjadi ada, besok bener gak ya, jadi gak ya. Itu iman yang melepem. Kalau kita punya iman, kita deklarasikan, kita percaya, kita terima, kita yakini kita akan dapat. Jadi orang Kristen tolong, jadi orang Kristen yang menerobos. Berdoa, Tuhan tolong saya butuh pekerjaan. Tuhan tolong saya butuh begini dan begitu. Kalau yang lalu Tuhan tolong, gak mungkin hari ini Tuhan gak tolong. Kalau belum terima jawaban, bergumul lagi. Jangan cuma di saat ada masalah cari Tuhan, sungguh-sungguh nangis Tuhan. Di saat senang kemana? Nanti udah drop lagi, cari lagi Tuhan. Bentuk karakter kita jadi iman yang tidak pernah goyah, amin. Bentuk pribadi kita jadi Kristen yang Kristen bukan biasa-biasa. Jadi saat orang ketemu kita, tadi habis ketemu Citata, luar biasa loh Citata sekarang. Luar biasa loh Tante Esra sekarang. Luar biasa loh Feby sekarang, tadi aku ketemu loh. Oh iya, si Aurel juga udah luar biasa sekarang. Jangan orang ketemu, aduh malas deh, tadi habis ketemu Aurel. Kita gak jadi berkah. Tapi kalau kita mau jadi orang Kristen, kita jadi orang Kristen yang bawa damai. Amin. Makanya iman itu harus terus bertumbuh, upgrade. Upgrade hari lepas hari. Itu dapatnya di mana? Hadirat Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Enggak lalai, rajin beribadah. Amin. Selalu kita tanamkan di hati, kalau yang lalu Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan tolong. Kalau Bartimeus Tuhan tolong, saya juga Tuhan tolong. Kalau mertuanya Petrus yang demam, Tuhan tolong, saya juga Tuhan tolong. Amin. Kalau Tuhan bisa mengubah siang menjadi malam, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup kita? Kuncinya ada di sini nih, di iman percaya kita. Perempuan pendarahan 12 tahun, di saat dia jamah jubah Yesus, dia terima kesembuhan. Cuma pegang jamah, salah apa? Iman. Dia tahu Tuhan pasti tolong. Kalau saya asal ku jamah saja jubahnya, pasti sembuh dan terjadi. Kalau kita punya iman, bukan iman cuma iman sembarangan, kita nggak akan sampai ke tahap seperti itu. Tapi kalau kita punya iman yang terus menerobos, semakin tertutup, semakin kita terobos, semakin tertutup, semakin kita terobos, kita akan melihat di sana. Iman kita akan alami yang namanya pertumbuhan. Kita akan terus belajar hari lepas hari, waktu demi waktu. Mungkin di saat ini kita mulai lelah. Tuhan udahlah, aku capek. Tuhan udahlah, aku lebih baik menyerah. Aku udah gak sanggup Tuhan. Mungkin aduh udah lama, kayaknya emang aku ditakdirkan jomblo seumur hidup. Aduh udah lama. Ya itu yang akan terjadi sesuai perkataanmu. Tapi kalau kita percaya, setiap kita berdoa, Tuhan aku percaya aku ditetapkan, aku akan dapatkan jodoh yang terbaik. Tulang rusukku di mana Engkau datang. Kita akan doa-doa begitu sepele. Tapi bisa kita doakan, Tuhan aku percaya di saat waktu yang tepat Tuhan kirimkan yang terbaik, pekerjaan buat saya. Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya. Di saat kita percaya, kita punya iman, itu yang akan terjadi. Amin. Makanya penting yang namanya perkataan. Karena dari perkataan itulah iman kita akan bertumbuh. Kita akan melihat yang baik atau yang jahat. Kita akan perkatakan setiap yang terbaik turun dari Tuhan buat kita. Habis itu kita bilang, tapi mana mungkin.
dan bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan. Makanya di saat kita ulang tahun orang bilang umur panjang, sehat selalu, bahagia, bla bla bla. Karena apa? Setiap yang kita perkatakan, kita doakan, pasti kita terima. Amin. Makanya terus semangat di dalam Tuhan. Percayalah, iman kita di dalam Tuhan diperhitungkan. Setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan, Tuhan tahu. Makanya jangan jemu-jemu cari Tuhan, jangan jemu-jemu untuk beribadah. Semakin hari semakin giat, supaya iman kita itu bisa menjadi iman yang menerobos. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian apapun yang terjadi. Saya mengundang tim worship. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Engkau hebat, luar biasa. Yang firman-Mu menjadi nyata atas kehidupan setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini. Dan biarlah iman kami menjadi iman yang luar biasa.
lagi, semakin melangkah ada kuasa Tuhan yang tetap menyertai. Baik Bapak Ibu kasih, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberi persembahan, saya persilakan kepada Ibu Dia untuk mendoakan doa persembahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan atas ibadah kami mulai awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah pujian penyembahan kami memuji memuliakan Engkau dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami Tuhan akan memberikan yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Biarlah itu memperlebar Tuhan kerajaan-Mu dan pelayanan Bapa yang baik. Berkati setiap yang memberi, bahkan yang tidak memberi pun Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan, supaya kami bisa memberi yang terbaik untuk pelayanan-Mu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. 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 Berikutnya kita akan mendengar pengumuman sepanjang 1 minggu ini. Yang pengumuman pertama, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang tetap hadir beribadah di tempat ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Pengumuman berikutnya adalah bahwa di hari Selasa, di minggu berikutnya akan diadakan mentoring ya bagi setiap yang sudah ditunjukkan menjadi mentor. Boleh menetapkan waktunya masing-masing sesuai dengan yang disepakati dengan anggotanya masing-masing. Kemudian ada komsel yang diadakan di Green Garden setiap Rabu jam 7 malam. Kami tetap memohon kepada Bapak Ibu kekasih supaya menopang kami yang berkunjung ke sana, dan mungkin nantinya ke depan akan ada bergantian kita akan ke sana untuk merawat jiwa-jiwa di sana. Ya, sampai minggu ini kita berharap supaya mereka ada bersama dengan kita, tapi mungkin di waktu yang lain mereka ada bersama dengan kita, karena saat ini saya lihat belum ada yang hadir ya. Mari kita doa bersama. Kemudian hari Jumat tetap diadakan 2 malam secara online via Skype jam 7. Kami mengundang semua jemaat boleh bergabung ya untuk doa malam. Penting doa itu karena lewat doa kita akan diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Ya, jam 7 malam via Skype ya, terutama bagi yang akan melayani diharapkan untuk bergabung dalam doa jam hari Jumat jam 7 malam. Kemudian ada komsel yang diadakan setiap hari Selasa ya, Gereja Parakletos, dan mengundang Bapak Ibu untuk tetap bergabung di sana, tetap via Skype, dan tetap kami akan mengundang kembali Bapak Ibu untuk hadir pada ibadah raya pada minggu depan di tempat ini pada jam 9.30 tepat ya. Terima kasih, demikian saja pengumuman bagi kita semua. Ada tambahan Bapak? Tidak ada. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini.
puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Allah yang agung, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Kiranya firman ini tertanam dalam hati jemaat-Mu, bertumbuh dan menghasilkan buah seperti pada Bartimeus ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Popi yang telah menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memakai hidupnya, sehingga melalui hidupnya nama-Mu dipermuliakan dimanapun berada dan apapun yang dilakukan. Secara khusus untuk pentagisannya hari Rabu ke depan sebagai pendeta pemangku di sidang majelis daerah DKI Jakarta GBI. Kami berdoa Tuhan lancarkan sidang ini dan juga pentagisannya, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Cipita yang kurang sehat pada hari ini. Tuhan tolong dalam anugerah-Mu, sesuai firman tadi Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua yang berhalangan hadir dimanapun berada, mereka pun mengalami berkat yang sama dengan kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami ya Tuhan. Kami melihat kondisi bukan semakin baik. Melihat dari India, kami mendoakan India yang sedang mengalami Tuhan goncangan yang begitu besar karena COVID. Tuhan menolong mereka. Dan juga buat korban dari kapal selam yang dikabarkan telah tenggelam. Tuhan tolong dimanapun mereka berada, Tuhan temukan mereka. Dan bahwa keluarga yang ada, yang ditinggalkan, dikuatkan oleh anugerah-Mu. Kami mau berserah kepada Tuhan saja. Sebab yang kami yakini, di luar Engkau tidak ada yang dapat kami lakukan. Marilah saudara yang dikasihi dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dengan dasar firman yang sudah diterima, dan dengan iman kepadanya terimalah berkat dari Dia sumber berkat itu sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada saudara kasih karunia-Nya, sebab saudara adalah berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan yang saudara lakukan, terutama mempertahankan iman saudara dalam kondisi goncangan apapun di momen yang sedang terjadi hari ini. Pulanglah dan terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami percayai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, saudara diberkati bersama, katakan Amin. Jesus, smite on me, oh God.